dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya, Valerie Budianto, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan perjalanan mudik masyarakat pada hari Lebaran di Pelabuhan Makassar dan wilayah Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Sabda Role di Pelabuhan Makassar dan Fania Liu di Arteri Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Sabda terlebih dahulu. Sabda, selamat siang. Bagaimana situasi di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Meski sudah memasuki hari Lebaran, namun Pelabuhan Utama Makassar, Sulawesi Selatan ini masih dipadati oleh para pemudik. Mereka memilih mudik di hari Lebaran ini dengan berbagai alasan, misalnya saja karena jadwal kapal laut yang memang terbatas hingga menghindari penumpukan penumpang. Hari ini Pelabuhan Makassar menerima 3 kapal pelni. Yang pertama yakni KM Labobar dari Surabaya, Jawa Timur, yang tadi bersandar di Dermaga Soekarno-Hatta, Pelabuhan Makassar pada pukul 1 dini hari. KM Labobar menurunkan sedikitnya 1.500 penumpang dan 1.088 penumpang lanjutan. KM Labobar kemudian bertolak ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sekitar pukul 5 pagi tadi. Selain KM Labobar, siang ini kapal pelni yakni KM Sinabung dari Surabaya, Jawa Timur juga bersandar di Pelabuhan Makassar dengan membawa ribuan penumpang dan menurut jadwal akan berangkat lagi di sore hari ini menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kapal ketiga yang rencananya juga akan tiba di Pelabuhan Utama Makassar adalah KM Bukit Siguntang dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan menurut jadwal KM Siguntang ini akan bersandar pada pukul 8 malam nanti. Keberangkatan dan kedatangan kapal di Pelabuhan Utama Makassar, baik itu kapal pelni, DLU maupun juga kapal perintis masih akan terus berlangsung hingga musim arus balik Lebaran mendatang. Sementara itu data yang kami peroleh dari kantor KSOP Utama Makassar hingga hari ini total penumpang yang berangkat maupun tiba di Pelabuhan Makassar sejak H-8 Lebaran mencapai 33.269 penumpang dengan jumlah kedatangan kapal sebanyak 26 kol. Kemudian untuk puncak arus balik di Pelabuhan Makassar ini diprediksi akan terjadi di H+6 Lebaran atau di tanggal 28 Maret 2026. Lonjakan ini seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran di mana jumlah penumpang yang akan kembali ke kota tujuan ini diproyeksikan mencapai sekitar 39.000 orang. Valerie, demikian dapat kami informasikan dari Pelabuhan Makassar. Saya kembalikan ke Valerie di studio. Baik, dari Sabda di Makassar kita beralih ke Fania di Cirebon. Fania, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Cirebon di Hari Raya Lebaran? Baik, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan menurut pantauan kami ini untuk di jalur arteri menuju ke arah Pantura ini ramai lancar. Dan hal ini juga terjadi pada Jalan Raya RA Kartini yang mana menjadi jalan pusat titik kota ini karena berdempetan dengan alun-alun Kejaksaan Cirebon. Dan menurut petugas keamanan setempat ini juga belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar ini memperkirakan bahwa nanti akan ada puncak arus balik yang jatuh pada hari Senin hingga hari Selasa mendatang atau pada tepatnya ini pada tanggal 23 hingga 24 Maret mendatang. Oleh karena itu pihaknya ini akan menerapkan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas. Namun wacana tersebut ini masih bersifat situasional dengan melihat bagaimana kondisi lapangan di hari itu akan seperti apa. Dan untuk terkait arah arus lalu lintas maksud kami dari arah Jakarta menuju ke Cirebon ini, menurut data terakhir yang kami himpun dari Astra Infra ini juga ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke Cirebon dan juga tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan sehingga untuk perjalanan dua arah ini masih berlaku.
Dan juga pada hari Lebaran ini nantinya para pihak keamanan ini juga akan mengamankan sejumlah wilayah ataupun juga sejumlah titik di Jalan RA Kartini karena ini untuk mengantisipasi akan adanya kepadatan pada sore hari nanti. Demikian Valeri, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fania Liu dari Cirebon. Sebelumnya ada Sabda Role dari Makassar. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana situasi terkini di rest area kilometer 282 selengkapnya. Halo pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di rest area 282B di Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana rest area ini merupakan salah satu rest area yang dipilih oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak selama melakukan perjalanan mudiknya. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa memang ini mudik ada dua periode. Yang pertama ada di periode 14 hingga 15 Maret, kemudian di periode kedua ada di tanggal 16 hingga 19 Maret 2026. Dan pemirsa, untuk itu karena kami sudah ada berada di sini, saya akan berbincang kepada salah satu pemudik yang sudah ada di rest area 282B Kota Tegal. Halo, permisi Bapak, selamat siang. Selamat siang, Kak. Nah, ini Bapak siapa dan dari mana, Pak? Bapak Junoto dari Pati. Pak, kalau boleh tahu ini di Pati udah mudik apa gimana nih, Pak? Kemarin udah mudik karena ada pekerjaan di Jakarta, kita balik. Ntar kalau habis tanggal 19 mudik lagi. Nah Pak, ini kan momen mudik, momen lebaran. Boleh nggak sih Pak diceritain apa sih yang paling dikangenin dari momen mudik? Oh, kalau di kampung itu wah luar biasa ya. Ya ketemu anak saudara atau cucu apa atau ibu atau eyang. Nah begitu kangen. Jadi kita di kampung kan makan-makan bareng gitu. Teman-teman semua gitu, Kak. Kalau hal yang nggak bisa didapetin di Jakarta Pak, tapi bisa didapetin di kampung halaman tuh apa sih Pak, boleh diceritain nggak? Kalau di kampung itu momennya banyak. Apalagi kalau pas mau habis lebaran kan ada hiburan apa aja ada. Ada sound horeg, ntar teman-teman ini kan ngadain dangdut. Dangdut apa ya namanya? Ardila. Jadi kita bagi panitia di Pati, kita harus pulang. Bisa nggak boleh harus pulang gitu. Jadi ada momen-momen yang memang berbeda sekali ya Pak? Berbeda, jauh berbeda bener deh. Pokoknya setahun sekali kan kita harus temu teman-teman semua, saudara-saudara, pokoknya lah di Pati lah gitu. Pak, harapannya begitu Pak di momen lebaran, momen mudik bersama dengan keluarga seperti apa sih Pak? Kepengennya kumpul-kumpul semua, pokoknya ya ibaratnya kalau keluarga kan motong-motong endok gitu, bahasa Jawanya kan gitu Kak. Oh gitu, kita ibaratnya seneng lah di kampung lah pokoknya ya, pokoknya saudara-saudara apa family semuanya kan enak, apalagi teman-teman itu kangen sekali gitu. Baik Bapak, karena Bapak udah menjawab dan bercerita sedemikian rupa, ini ada bentuk dukungan bagi para pemudik. Bapak, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama dengan Metro TV, dan ini juga ada permen Super Zuper yang bikin melek selama perjalanan mudik. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan perjalanan dan selamat sampai tujuan. Baik, itulah pemirsa salah satu perbincangan kami dengan pemudik yang ada di rest area 282B, di mana memang rest area ini menjadi salah satu pilihan bagi para pemudik untuk menghabiskan waktu istirahatnya. Kembali ke Anda di studio. Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Demikian monitor mudik saat ini. Saksikan selalu monitor mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat siang, dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh